Jadi bisa diulang. Halo, semangat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube kita. Perkenalkan, nama saya Yosef. Hari ini saya ditemanin oleh teman saya, yaitu Pak Dika. Halo Pak Dika. Halo Pak Mentor, semangat pagi. Wah, hari ini Semangat saya pagi. beruntung sekali diajak ngobrol di YouTube-nya Pak Mentor. Sama-sama Pak, saya juga pengen banyak belajar nih sama Pak Dika nih. Gimana kabarnya semua, sehat Pak, keluarga? Alhamdulillah sehat Pak. Emang sekarang kesehatan yang paling penting Pak di zaman ini ya. Kita bersyukur sekali lah kita sehat semua. Mudah-mudahan Pak Mentor juga sehat sekeluarga ya Pak. Puji Tuhan, sehat semua Pak Dika. Ya. Hari ini kita mau denger nih sharing-sharing dari Pak Dika nih. Pak Dika kan ada di AFC All Star dari Februari 2021 ya bergabungnya gitu kan. Saat ini udah berjalan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti kurang lebih ada 4 bulanan ya. 4 bulanan sudah bersama AFC. Nah kita pengen tahu nih, Pak Dika sebelum di AFC waktu itu menjalankan bisnisnya seperti apa gitu kan. Begitu kenapa tertarik di bisnis AFC gitu kan. Pengen tahu nih Pak, kita lebih lanjut seperti itu. Boleh Pak, sharing-sharingnya? Boleh Pak. Jadi saya kenalan dulu ya Pak. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi intinya sih perkenalkan nama saya Dika. Jadi saya backgroundnya dulu S1 di Computer Science. Tapi setelah saya belajar Computer Science, saya kerja di perbankan hampir 7-8 tahun. Tapi singkat cerita, mindset saya dibukakan dengan bisnis network marketing atau bisnis jaringan, yang juga dikenal orang sebagai multi-level marketing. Singkat cerita, saya full time akhirnya setelah 7-8 tahun berkarir. Jadi menemukan satu hal yang full of positif ya. Jadi maksudnya di bisnis jaringan itu banyak hal yang positif sehingga saya jatuh hati sama industri ini. Nah, singkat cerita, pada dasarnya memang saya sudah bisa dibilang hampir 8 tahun berkecimpung di dunia networking atau network marketing ini tadi. Nah, jadi ceritanya kalau karena ini kita bicara di AFC ya, saya bersyukur sekali Bapak Ibu semua teman-teman, saya ada dalam tim Pak Mentor Yosef Setiawan. Terus terang, kenapa saya bisa gabung? Karena pada dasarnya saya ngelihat beliau ini. Jadi saya 2013 Pak Mentor itu menjalankan bisnis produk juga. 2013 saya jalankan bisnis produk. Singkat cerita 2017 waktu itu saya mengalami krisis ekonomi saya. Kenapa? Karena saya kena musibah. Saya punya adik saya itu sakit keras sehingga waktu itu tahun itu sampai kalau nggak salah saya itu 7 kali operasi bolak-balik sehingga ekonomi drop, aktivitas drop, mental semua drop. Nah saya ketemu satu industri yang waktu itu menurut saya memang pada dasarnya memang juga waktu pertama di perusahaan pertama saya itu selain saya lagi mengalami krisis ekonomi itu ada kejadian ya sedikit banyak biasalah manusia ada kesalahpahaman dengan leader apa semua. Nah singkat cerita, akhirnya saya ketemu satu perusahaan yang waktu itu memang menurut saya butuhkan. Nah perusahaan itu berkaitan dengan namanya kita menyisihkan uang. Karena pada dasarnya ya di bisnis jaringan waktu itu saya sudah mencapai satu posisi yang cukup lumayan sebenarnya untuk kapasitas menurut saya orang Indonesia ya. Itu saya capai peringkat yang income-nya tuh lumayan sekali. Saya beli mobil dari sana, beli rumah dari sana, hidup saya itu dari sana, anak saya sekolah semua dari sana. Nah, singkat cerita, karena tidak bisa mengelola keuangan, yang terjadi adalah drop. Nah, habis itu saya masuk ke perusahaan kedua itulah saya melihat sosok Pak Yosef, ya Pak Mentor. Di situ saya ketemu beliau, jadi kita pernah satu kapal sebelumnya, tapi beda tim. Nah, jadi di situ saya pun masuk bukan karena saya di prospek waktu itu, karena saya melihat memang ada manfaat lah di perusahaan sebelumnya itu. Singkat cerita, saya sangat kagum dengan Pak Mentor Yosef. Di perusahaan tersebut ada 12 orang posisi tertinggi, ada 2 orang yang memang saya cukup kagumi ya. Jadi bukan saya kagum karena income-nya, tidak. Karena jujur saja di perusahaan pertama saya, guru besar saya itu income-nya di atas 1,5 miliar per bulan. Dan orangnya juga sangat luar biasa. Sampai hari ini pun saya masih berhutang budi sama dia. Sampai saya pernah menetapkan diri bahwa kalau saya sukses, saya ingin datang ke dia, ada yang ingin saya lakukan untuk beliau. Nah, singkat cerita, saya kagum dengan Pak Mentor Yosef, ada satu lagi ya, saya nggak usah sebut nanti merek ya. Nah, intinya karena humble, karena orangnya humble, karena bukan tentang income. Nah, singkat cerita itu ada kaitan kenapa akhirnya saya di AFC. Nah, gabung di perusahaan tersebut, di kapal kedua saya tersebut, 2019 akhir, saya punya teman. Nah ini singkat cerita, boleh ya Pak Mentor saya sharing ya tentang kisah akhirnya saya masuk ke sini.
Ya ini kita ecek-eceknya kan kayak artis-artis itu ya, podcast itu ya Pak. Jadi sebenarnya di perusahaan di kapal kedua itu jujur karir saya cukup lumayan ya menurut saya, karena pada dasarnya di situ kita bagus gitu, timnya juga solid. Nah, jadi 2019 itu terjadilah satu yang mungkin ini merupakan jalan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya punya teman saya itu membantu waktu saya 2017 waktu saya lagi susah. Jadi kita punya teman yang membantu kita tuh sangat sulit ditemukan, Bapak Ibu. Sehingga waktu itu dia butuh sedikit banyak support dan bantuan saya. Untuk apa? Untuk bergabung di sebuah perusahaannya dia, di perusahaannya dia. Nah, sebenarnya kawan saya ini udah lama, dari dulu tuh dia memang suka ngajakin saya, ayolah gabung di perusahaanku, ayo gabung di perusahaanku. Nah, nggak tahu apa yang dia lihat dari seorang Dika ini, tapi pada dasarnya akhirnya 2019 saya putuskan saya bantu ikut masuk ke dalam situ. Padahal saya, Bapak Ibu, jujur aja, saya sudah tidak mungkin diikat waktu, karena pada dasar sudah 7 tahun saya udah jadi manusia bebas. Jadi saya tidak terbiasa terikat waktu. Nah, singkat cerita, saya gabung ke perusahaan itu, saya izin. Nah, inilah mulai ibaratnya ya namanya kehidupan pasti ada ya gelombang, ada segala macam. Jadi saya izin sama leader-leader mitra-mitra saya yang sudah jadi leader. Mitra ring 1 saya bisa katakan begitu. Saya minta izin, saya minta tolong. Saya waktu itu betul-betul sebenarnya saya pengen masuknya 6 bulan di perusahaan tersebut. Karena memang ada sesuatu yang menurut saya dari pengalaman saya, dari ilmu saya bisa saya bagikan di sana. Nah, singkat cerita saya minta izin sama leader-leader mitra saya bahwa tolong bantu tim kita. Saya izin, bukan berarti saya tinggalkan perusahaan itu, tidak. Tapi pada masa itu saya harus bantu teman saya karena 2017 dia bantu saya. Nah, ada yang menanggap biasa, manusia selalu pro kontra. Ada yang negatif, ada yang positif. Jadi beberapa ring 1 saya tuh setengahnya positif, setengahnya negatif. Jadi berpikir bahwa saya ingin kabur dari perusahaan itu. Maksudnya bukan kabur ya, maksudnya meninggalkan mereka. Padahal saya posisi tetap di lokasi tempat tinggal saya masih di situ juga, saya lakukan bimbingan, saya lakukan presentasi, tapi nggak tahu kenapa ada yang terlintas seperti itu. Singkat cerita, jadi begitu saya masuk ke perusahaan tersebut, ya otomatis ya jujur saja, fokus terpecah, Pak Mentor. Karena fokus terpecah, otomatis ya mungkin ada yang kecewa, ada yang segala macam. Padahal saya minta tolong tuh dengan leader-leader saya yang sebenarnya income-nya juga sudah ya lumayan lah untuk orang yang bekerja atau tidak bekerja dapat gaji tetap, tapi dapat penghasilan dari jaringan tuh udah cukup lumayan. Nah, singkat cerita, di bulan Maret pandemi. Begitu di bulan Maret pandemi, saya pikir wah ini luar biasa sekali. Mulai satu persatu, memang jujur aja di kapal sebelumnya mitra-mitra saya itu sudah mulai mencari tempat yang jujur aja untuk menyelamatkan diri. Ada yang buka usaha, Pak Mentor, bilang sama saya bilang jalanin karena ini masa pandemi. Ini kita nggak bisa, saya pun belum tentu bisa kasih makan kamu gitu loh. Jadi yang penting kapal kita jalankan, mitra-mitra kita support. Jadi yang punya usaha makanan, jalanin bisnis makanannya. Yang punya usaha wedding organizer, jalanin wedding organizernya. Semua posisinya waktu itu akhirnya memang harus mencari periuk nasi kedua. Nah, singkat cerita, saya pun ibaratnya karena itu masa pandemi, tidak bisa ketemu orang, saya putuskan akhirnya saya teruskan saja di perusahaan teman saya itu di perusahaan logistik. Jadi di masa pandemi itu Pak Mentor, saya mengalami proses kehidupan yang menurut saya cukup ekstrim. Saya orang bank, saya orang IT, saya cenderung adalah aslinya saya pendiam dan introvert. Nah, di masa pandemi saya gabung di sebuah perusahaan logistik dunia proyek. Dunia proyek itu berbeda, Pak Mentor. Dunia proyek itu marah-marah. Dunia proyek itu banyak ular-ularnya gitu loh. Nah, jadi singkat cerita di masa pandemi itu saya masuk ke sebuah perusahaan, jadi manajemen di sebuah perusahaan. Lalu saya sempat juga dalam waktu yang singkat itu, cukup singkat itu, saya jadi GM di sebuah perusahaan konstruksi pembuatan kapal, walaupun cuma sebentar. Wah, ternyata di situ industri bisnisnya banyak mafianya, banyak tipu menipunya. Waduh, saya makin pusing. Jadi memang pada dasarnya yang bagus kan di tempat teman saya itu. Nah, kenapa? Karena saya memang kita manajemen 3 orang, saya senang sama mereka karena mereka orang yang takut sama Tuhan, Pak Mentor. Jadi pada dasarnya nggak mungkin mereka merugikan orang lain. Nah, singkat cerita, memang tapi jiwa saya intinya memang berbeda karena pada dasarnya sudah terbiasa di bisnis jaringan. Industri jaringan ini kan network marketing ini industri positif, Pak Mentor. Saya senang industri ini karena
kita tidak ketemu hal negatif. Dulu saya jatuh hati dengan bisnis ini, saya melihat ya seperti sosok Pak Yosep juga ada orang yang penghasilannya sudah besar tapi tidak sombong, ada orang yang penghasilan sudah besar tapi kayak nggak kelihatan kayak orang kaya. Mohon maaf ya, mungkin kita bisa ngelihat dia kaya cuman gara-gara rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi dari sikapnya tuh sederhana. Nah, saya jatuh hati sama industri ini. Singkat cerita, waktu berjalan ini tadi, saya sambil bekerja juga menjalankan kapal yang lama. Singkat cerita, inilah kejadian di mana titik triggernya. Nanti saya nggak tahu ya, mungkin Pak Mentor juga ingat, saya rasa ya. Betul. Saya tuh sampai catat itu Februari. Kalau nggak salah saya 17 Februari kalau nggak salah saya, Pak Mentor. Tiba-tiba, nah ini teman-teman yang di YouTube, yang ini perjalanan hidup saya ya. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Jadi singkat cerita, karena sebenarnya di masa Januari Februari, saya kan pengen balik lagi ke jaringan tuh Pak Mentor. Saya pengen betul-betul kerjain lagi tuh. Nah, saya sampai bikin satu konsep prospecting sebenarnya. Itu sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan di kapal sebelumnya. Tapi tiba-tiba di grup nasional, di perusahaan kapal kedua tuh saya ngelihat Pak Mentor ditendang. Dikeluarin. Kaget saya. Apalagi jujur aja, ini bukan saya buat-buat ya. Saya pernah ngomong ke istri saya bahwa memang jujur aja bukan saya karena kita lagi podcast ataupun kita YouTube bareng nih Pak Mentor. Saya pernah bilang, wah saya jumpa Pak Yosep Setiawan itu Bunda. Saya kan sama istri saya ayah dan Bunda. Bunda, ayah jumpa sama Pak Yosep Setiawan tuh orangnya muda, baik. Itu di Crown Academy, di acara ya, di acara kapal sebelumnya ya. Nah, jadi singkat cerita, itu acara di puncak gitu, di Bogor, dingin, enak, fasilitasnya juga bagus. Lalu ketemu lagi naik kapal pesiar bareng. Kapal pesiar bareng, cruise ke Singapura, Malaysia waktu itu. Juga seperti itu. Jadi, saya ngerasa bahwa Pak Mentor Yosep ini ada fotonya ya, wah malu saya. Ya wah itu masih cukup unyu-unyu ya, kurus ya. Sudah masih kurus banget ya di sini. Sama juga ya, Pak Mentor juga kurusan di sini. Nah, jadi singkat cerita, ini waktu ketemu di acara kita di puncak. Nah, habis itu ketemu di kapal pesiar juga sama. Jadi maksud saya, berarti karakter orangnya memang bagus. Begitu saya lihat Pak Mentor dikeluarin dari grup nasional, nggak ada yang lain. Saya langsung chat Pak Mentor. Saya langsung chat, jujur aja, waktu itu saya gini, wah ini chat nggak ya? Chat ini, saya sudah gini, terus terang, saya kan orang jaringan, Pak Mentor. Saya jaringan. Berarti kalau ada sesuatu antara ibaratnya melakukan sebuah kesalahan ataupun pindah jaringan, ya. Nah, itulah tadi. Singkat cerita, akhirnya saya beranikan diri, saya chat gitu. Kalau nggak salah saya tanya gitu, saya bilang, saya sampai malu gitu, saya sampai bilang, Pak saya sebenarnya ngefans sama Bapak, boleh kasih tahu nggak Bapak kemana gitu. Nah tapi memang pada dasarnya saya chat beliau, jadi saya chat Pak Yosep, saya pengen tahu, saya penasaran, saya bilang saya mau tahu sebenarnya Pak Yosep kemana, pasti ada sesuatu, tapi saya tidak fokus ke tentang ada apa di kapal sebelumnya, saya tidak tanya itu, yang saya tanya Bapak kemana. Nah, singkat cerita, saya masih ingat banget itu Pak Mentor telepon saya, akhirnya suruh saya follow. Ada chatnya ya, waduh malu. Ini Pak Dika, jadi ada bukti chattingnya Pak Dika ya, lagi tanggal 7 Februari. Ya tuh, benar itu benar tuh. Nah itu, saya ngomong tuh kan, selamat malam Pak, nah, saya surprise. Nah benar tuh kan, saya ada ngomong sampai ngefans, jadi malu saya Pak. Nah jadi intinya, saya nanya gitu, saya penasaran. Nah, jadi begitu beliau ini yang saya luar biasa. Terus terang ini sebuah komplimen ya. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa dari mentor kita Pak Yosep. Dia telepon saya. Dia begitu lihat chat saya, dia telepon saya. Itu sesuatu yang menurut saya berkesan buat saya. Jadi beliau telepon, beliau bilang, Pak Dika, ya salam kenal. Ya gini-gini benar, saya sekarang lagi ada gini-gini habis. Tapi gini Pak Dika coba aja follow IG saya nggak tanya yang lain, tanya IG-nya apa, karena jujur aja saya adalah orang Facebook, saya adalah pengguna Facebook Bapak Ibu teman-teman, saya jarang pakai Instagram. Jadi Instagram pun saya nggak ngerti sebenarnya waktu itu. Jadi begitu beliau lihat story, dia bilangnya lihat story, saya kan lihat yang halaman depan tuh newsfeed ya kalau di Facebook, ya, newsfeed, mana story-nya. Nah, waktu newsfeed itu belum ada terlalu isi, saya nggak ngerti gitu. Nah, singkat cerita,
Iya, singkat cerita karena gini, saya kan jujur aja, saya nanya ke Pak Mentor itu kan diam-diam Pak. Saya nggak pernah nggak cerita apa-apa sama istri saya. Ya. Ibaratnya sampai, mohon maaf sampai kuku saya belum dipotong aja pasti saya ngomong sama istri saya gitu. Itu tipikal saya. Jadi saya nggak mungkin saya tanya sama istri saya, Bunda, ini gimana cara lihat story? Nah singkat cerita saya pelajari, saya lihat story. Di situ saya lihat yaitu AFC. Langsung saya searching Pak. Begitu saya searching, kenapa yang ketemu ASEAN Football Club? Waduh, ini bisnis apa ini? Saya pikir, bisa. Akhirnya saya lihat-lihat, oh, saya terlihat ada produk, ada perusahaan Jepang. Nah, jadi singkat cerita, saya biarin. Saya diemin, saya nggak kontak lagi tuh Pak Mentor. Besoknya, ya singkat cerita ini menarik sekali. Jujur aja nih, saya nggak akan lupakan hal ini. Memang jujur aja, karena saya nggak enak juga sama teman saya yang di perusahaan itu. Kami bertiga manajemen itu lagi interview operation manager. Kita lagi mau rekrut operation manager di perusahaan itu. Saya salah satu interviewernya. Tiba-tiba Pak Yosep telepon. Begitu telepon, saya ini biasanya jujur aja ya Pak Mentor, Pak Yosep. Saya kalau lagi meeting, apalagi itu meeting penting ya. Kalau ada telepon tuh saya telepon balik biasanya. Atau saya cuma bilang, Pak nanti saya telepon balik ya. Atau kadang-kadang saya WA atau apa segala macam. Ini saya angkat, saya langsung menghindar dari tempat interview, saya cabut. Nah, jadi ngobrol lah sama beliau tanya, Pak Dika sudah lihat ini apa segala macam. Akhirnya saya ingat ujungnya pokoknya begini. Saya itu terus terang Bapak Ibu, di masa pandemi satu hal yang saya pelajari, jangan pernah close minded. Jangan jadi orang yang berpikir tertutup. Jangan jadi orang yang tidak mau menerima informasi baru. Jadi saya cuma berpikir gini, Pak Yosep adalah salah satu panutan saya di perusahaan lama, walaupun bukan jaringan. Nah sebenarnya ada ini Pak, saya baru ingat, Bapak pernah hubungi saya waktu itu ada nitip mitra, entah gimana ceritanya, pokoknya akhirnya mitra Bapak kontak saya untuk minta tolong kalau ada acara di Batam itu boleh datang gitu di acara. Akhirnya saya pernah, saya lupa ingat, tapi seperti itu kalau nggak salah. Nah, jadi mungkin kita ini sudah ada jalannya gitu loh Pak. Jadi ngefansnya saya ke Bapak itu ibaratnya memang sudah ada jalannya. Nah, jadi singkat cerita, begitu hari itu saya cuma berpikir begini, terus terang nih Pak Mentor. Begitu saya tahu perusahaan itu waktu awal itu adalah AFC, adalah binary, saya langsung berpikir begini, saya mau gambling aja. Ini saya terbuka nih, saya belum cerita sama banyak orang. Saya mau gambling aja, karena Bapak Ibu, saya adalah pebisnis jaringan Matahari, Unilevel. Saya menjalankan bisnis jaringan pertama saya, produk juga, itu Matahari, Unilevel. Saya betul-betul di training bahwa sistem yang sangat kuat adalah Unilevel. Jadi tidak gampang menerima sistem binary. Apalagi masuk di kapal berikutnya juga di training ataupun diberikan inputan tuh seperti itu, bahwa ya binary itu tidak kuat apa semua segala macam. Tapi hari itu saya cuma berpikir itu, ya ini mungkin bisa jadi tangkapan untuk Bapak Ibu semua. Saya nggak mau jadi orang yang close minded. Bisa jadi kan ini ternyata emas. Waktu itu saya belum tahu AFC ini bagus atau tidak, saya nggak berpikir itu. Saya cuma melihat sosoknya Pak Yosep Setiawan. Jadi bisa jadi ini jadi emas. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang memang doa dari jawaban-jawaban saya. Karena impian saya tuh dari dulu gitu Pak Mentor. Saya pengen di usia 40 tahunan saya tidak sibuk lagi. Saya pengen main sama anak saya secara full time. Saya pengen punya passive income dan lain-lain. Dan itu kan semua berproses. Nah singkat cerita, begitu Pak Yosep telepon waktu saya interview operation manager kami itu, saya sudah siapkan jawaban Pak. Apapun yang sebenarnya Pak Mentor ngomong tuh saya nggak gitu dengar. Karena kan saya terpecah konsentrasinya. Saya cuma bilang gini, Pak Mentor, Pak Yosep, kalau modal joinnya, saya di rekening saya masih ingat banget tuh, rekening saya cuma ada 3,5 juta. Karena kan memang saya ada tipikal orang yang gaji penghasilan itu saya kasih ke pasangan saya. Jadi ada 3,5 juta. Kalau modal joinnya di bawah itu, joinkan aja saya hari ini. Saya langsung bilang gitu. Lah langsung Pak Yosep langsung bilang, iya Pak, kebetulan ada, saya nggak tahu tuh ada paket-paket waktu itu. Langsung ngomong aja, ini bagusnya Pak Mentor ya, karena pengalamannya. Iya Pak, kita modelnya 3,4. Ya udah Pak, joinkan aja gitu. Rupanya kan ada ruby, sapphire, diamond dan lain-lain. Nah intinya begitu saya masuk udah 3,4,
saya masih ingat, biasanya kalau setiap meeting manajemen, itu saya yang keluarin duit dulu untuk bayar, karena kita interviewnya di tempat makan Pak waktu itu. Jadi di kocek saya itu ada 150-an ribu, di rekening tinggal 100.000 Pak. Saya lupa. Jadi kan saya udah transfer ke Pak Mentor. Waduh, begitu selesai meeting, untungnya waktu itu kita makannya nggak terlalu banyak, sehingga nggak nyampe 250.000. Akhirnya waduh, udah sampai rumah tuh saya mikir. Saya pulang, saya mikir gini, gila, duit saya di rekening habis. Terus biasanya gini Pak, saya kalau misalnya saya sudah nggak ada pegangan, saya harus ngomong ke istri saya. Iya. Tapi masalahnya kan saya nggak mau cerita. Karena gini, waktu itu memang jujur aja, saya lagi bikin teknik prospecting di kapal yang sebelumnya. Nah, jadi singkat cerita, malam itu, ini masih ingat nih, namanya Pak Ari sama istri saya itu masih ingat. Saya bilang gini, tiba-tiba pas pulang gitu, karena istri saya juga akhirnya di masa pandemi buka kafe untuk makan. Jadi, begitu sampai di warung, Bunda, ayah mau cerita sesuatu. Saya bilang gitu. Terus dia tanya, cerita apa? Terus saya nggak jadi gitu. Terus saya juga, tiba-tiba saya ngomong juga dengan Pak Ari. Pak Ari itu sudah seperti abang bagi saya ya. Jadi Bang, Ikam pengen cerita sesuatu nih Bang. Ceritalah. Aduh nantilah Bang. Dia pun penasaran, sampai dia WA saya, cerita apa sih tadi Dika? Saya tuh nggak bisa tidur Pak. Karena pada dasarnya, waktu itu jujur aja, saya ngerasa bahwa, wah ini saya harus lakukan ini diam-diam. Kenapa diam-diam? Yang pertama, saya memang tidak pernah mau jalanin binary Pak. Nah itu ceritanya. Jadi memang saya tidak pernah welcome dengan binary. Dan mitra-mitra saya juga sudah saya edukasi bahwa binary itu rapuh. Memang tidak semua binary itu kita tahu, tapi binary seperti apa, apalagi saya belum tahu. Waktu itu AFC itu bahwa sudah dari tahun 69. Saya nggak tahu, saya pikir pokoknya AFC itu perusahaan Indonesia aja waktu itu. Nah jadi nggak tahu bahwa ada belakang-belakangnya itu ini perusahaan farmasi besar, ini perusahaan masuk stock exchange, apalagi saya orang bank, dengar dia masuk perusahaan terbuka, masuk ke dalam bursa saham, ini bukan perusahaan main-main. Nah, jadi begitu saya ini, singkat cerita, besoknya itu, gini, saya masih ingat waktu itu malamnya itu, yaitu tadi, inilah hebatnya AFC ini buat Bapak Ibu yang mungkin belum gabung, dan ataupun yang sudah gabung, ayolah aktif. Karena pada dasarnya memang di tim All Star itu kita saling support. Singkat cerita, begitu saya masuk, saya disuruh buka sistem. Begitu saya buka sistem tuh, kalau nggak salah saya Pak Mentor tuh pas kebetulan ada closingan, itu ditaruh di jalur sebelah saya gitu, 1 apa 2 gitu saya lupa. Jadi saya langsung tunjukin, saya mau tunjukin istri saya waktu itu, tapi kan saya belum cerita gitu. Nah singkat cerita, ini bagus ini bisnisnya. Saya masih berpikir bahwa tapi tetap ini nggak boleh kasih tahu mitra-mitra. Kenapa? Karena ini binary. Ibaratnya waktu itu jujur aja, saya berpikir Pak, saya gambling. Kalau misalnya ini berhasil, ini rezeki saya. Tapi kalau saya gagal, saya nggak mau ngajak orang. Ibaratnya gitu waktu itu. Karena pada dasarnya binary. Balik lagi binary jadi masalah. Nah, jadi singkat cerita, begitu besoknya saya cerita lah, nggak tahan saya cerita sama istri saya. Begitu saya cerita istri saya, ceritalah saya puji-puji dulu Pak Mentor, apa semua, nggak mempan Pak. Karena pada dasarnya, jujur aja, kami pecinta produk perusahaan pertama. Itu tidak tergoyahkan karena anak saya itu memang pemakai, sampai saat ini tuh pemakai produk itu. Jadi kita tuh keluarga tuh pemakai produk itu, produknya bagus. Jadi istri saya nggak akan mudah untuk gabung di perusahaan produk, apalagi saya bilang nih produk. Nah saya ngomong ke Bang Hari, jadi saya ngomong ke Bang Hari, Bang jadi gini. Udah, kalau Dika yang bikin, abang ikut aja. Loh ikut, gabung dia. Gabung. Begitu gabung kan konnichiwa Pak. Nah, konnichiwa pertama saya itu 450.000 itu. Satu hari 450.000. Waktu itu. Padahal kan ibaratnya kita nggak keluarin uang. Dan waktu saya gabung, jujur aja Bapak Ibu, waktu saya gabung, itu nggak ada produknya. Produknya tuh inden. Habis. Di situ yang memang, jujur aja, saya takjub sama perusahaan ini. Gila, ini perusahaan katanya besar, tapi pasti kan produknya nyampe ke Indonesia pasti banyak gitu. Kok bisa habis gitu? Berarti kan produknya sangat digemari orang. Nah, dan saya tuh nggak tahu bahwa, mohon maaf, AFC itu sudah terkenal. Jujur aja. Jadi orang pertama yang saya prospek di luar lingkungan saya adalah teman saya namanya Sinta. Itu sekarang lagi pakai tuh untuk keluarganya. Jadi yang orang pertama itu saya prospek. Belum saya selesai jelasin karena memang pada dasarnya begini Pak. Saya melihat AFC itu karena Pak Yosep sempat jelasin, kasih slide, saya pelajari. Saya melihat begini, momentumnya yang saya kejar.
Karena selama ini perusahaan jaringan itu ya itu dari luar negeri, kayak perusahaan pertama saya itu perusahaan dari luar negeri, Amerika, dia masuk ke negara-negara lain, Eropa, apa semua segala macam, akhirnya masuk Asia, baru belakangan masuk Indonesia. Nah, banyak perusahaan luar negeri seperti itu, perusahaan jaringan besar ya, yang memang bertahan, yang bisa diwariskan sampai anak cucunya. Nah, singkat cerita, perusahaan Indonesia juga ada bikin perusahaan multilevel. Selalu saya terdengar bahwa perusahaan multilevel Indonesia akan melebarkan sayap ke luar negeri, tapi saya belum pernah lihat. Mungkin besar di Indonesia, tapi sampai melebarkan sayap ke luar negeri itu nggak ada. Saya berpikir begini, AFC dia sudah besar secara konvensional. Farmasi, salah satu terbesar dan tertua di Jepang. Dia sudah tersebar di Singapura, sudah tersebar di Thailand, Korea, dan lain-lain. Jadi secara konvensional. Nah, saya berpikir dari tahun 69, sudah 50-an tahun. Masuk ke Indonesia, perdana dia buat sistem jaringan atau network marketing. Saya cuma berpikir simpel aja. Kalaupun kita nggak hebat, kalau saya bawa mitra-mitra orang-orang yang ikut dengan kita ke dalam bisnis ini, itu kita akan besar sama-sama. Kenapa? Inilah kesempatan di mana bisa kita orang Indonesia bisa menjadi leader dari negara lain. Saya hanya berpikir ke arah situ waktu itu. Tapi orang pertama yang saya telepon Sinta. Sinta ini teman saya dulu, manajer bola kita. Saya telepon. Jadi belum selesai saya ceritain, Pak. Dia langsung ngomong, AFC ya, Kak? Hah, kaget saya. Kok dia tahu ya? Jadi dia tidak bisa join, dia tidak bisa beli. Kenapa? Karena sepupunya sudah member. Nah, sepupunya sudah member, dia bilang, waduh Kak, itu keluargaku pada minum itu semua. Itu terkenal, heboh itu, Kak. Itu produknya bagus. Jadi kalau mungkin orang negatif langsung berhenti, Pak. Karena pada dasarnya, loh ternyata saya pikir posisinya posisi merintis, kok orang udah pada tahu kan gitu. Nah, tapi kan saya orang jaringan, saya mengambil sisi positif. Teman saya yang tidak pernah jalanin bisnis jaringan, yang tidak terlalu gimana-gimana sama produknya bisnis jaringan, dia memuji AFC. Berarti saya bilang ini bagus. Nah, lalu habis saya cerita sama Pak Ari join. Habis itu berikutnya saya telepon teman sekolah saya. Saya cerita bla bla bla, namanya Devi. Saya cerita, akhirnya besoknya dia join. Habis itu saya ngomong sama teman saya manajemen juga, kebetulan GM di perusahaan tempat saya waktu itu bekerja. Itu saya ngobrol sambil makan, saya nggak prospek, saya cerita gitu tentang ini ada peluang apa semua. Tiba-tiba saya lagi telepon lagi sama Pak Mentor, dia teleponan sama istrinya. Habis selesai saya telepon, dia tungguin saya, dia selesai telepon duluan, dia tungguin saya. Saya pikir kenapa dia nungguin saya? Habis itu begitu saya selesai telepon sama Pak Yosep, itu Pak Iqbal tuh, dia langsung bilang, bro aku join. Hah? Saya nggak ngajak, dia join gitu. Nah, jadi waktu itu Pak jujur aja, bro, hati saya bergelora. Apalagi setelah saya tahu, oh ternyata ini bukan binary yang saya bayangkan. Ini tidak akan kolaps, ini tidak akan jebol. Kenapa? Karena memang kita sistemnya di AFC itu adalah tidak ada tutup poin. Jujur saja, bisnis jaringan tanpa tutup poin itu dia rapuh, Pak. Kenapa? Karena omset itu cenderung tidak ada repetisi atau tidak ada pengulangan per order ya. Jadi begitu saya lihat AFC bahwa yang jadi cash 80%, 20% untuk redeem produk, disinilah ketahanan sistem. Itu di luar tentang flush out, itu di luar tentang batasan limit pairing apa semua segala macam. Saya pikir ini nggak mungkin jebol. Sudah mulai bergelora saya, Pak. Begitu saya, karena tiba-tiba saya cerita sama Devi join, Bang Ari join waktu itu ya. Habis itu di masa saya ini saya memang minta tolong istri saya tuh waktu itu jujur aja salah satu yang memang sangat saya berterima kasih tuh adanya Bu Ii ya. Nah, Febritasari. Itu lucu juga tuh. Saya begitu saya ngomong sama istri saya minta tolong karena dia tiba-tiba chat istri saya. Say, itu Pak Yosep, Say, dia jalanin bisnis lain. Dia katanya dikeluarin dari grup nasional. Akhirnya saya minta tolong istri saya, kan malam yang pertama itu kan dia nggak tahu tuh saya udah join. Jadi saya bilang sama dia, coba suruh tanyain Pak Yosep. Nah, disitulah saya komunikasi sama Bapak waktu itu. Sampai akhirnya Bapak tahu kalau nggak salah namanya Febritasari sampai II. Padahal nama Instagramnya April. Siapa nama anaknya gitu? Ya April ya. Nah, singkat cerita, salah satu saya juga terima kasih memang sama II juga karena kalau saya sampai hari ini ada di sini juga karena adanya beliau disupport oleh Pak Mentor. Nah, singkat cerita, disitulah mulai bergelora saya, Pak. Saya bergelora, hampir tiap malam saya nggak bisa tidur.
Karena bukan apa-apa Bapak Ibu. Saya ngerasa AFC ini bisa jadi satu harapan besar untuk orang. Kenapa? Karena kebanyakan bisnis jaringan tuh bonusnya bulanan Bapak Ibu. Jadi dengan bonus, karena saya nggak berpikir di posisi saya, mohon maaf waktu itu posisi saya baik-baik saja. Saya sedang jadi manajemen di sebuah perusahaan, saya difasilitasi dengan fasilitas. Nah, saya berpikir bahwa ini satu perusahaan bisa membantu banyak orang. Kenapa? Bonusnya harian. Asal orang mau kerjain, bisa makan di sini. Beda dengan mungkin perusahaan-perusahaan jaringan lain yang bonusnya bulanan. Dalam fase 1 bulan itu bisa terseok-seok. Kenapa? Karena bonus belum terima. Karena makan itu bukan bulanan, makan itu kita harian, bahkan sehari 3 kali. Nah, itu aja pikiran simpel saya waktu itu Pak Mentor. Nah, singkat cerita, begitu Bu Ii sudah join dan dia kaget saya menjadi upline-nya, jadi dia ditendang dari itu balik lagi kapal lama, main tendang-tendangannya itu kapal lama, nggak pakai konfirmasi. Saya tanya, saya jujur aja waktu itu saya cukup emosi Pak, karena Ii ini adalah orang baik bagi saya. Dia juga ibaratnya begini, saya berpikir gini, saya tidak akan masuk ke perusahaan itu kalau bukan karena II. Karena II itu di upline saya di situ. Dan saya tanya II ditelepon nggak sama upline? II ditelepon nggak sama leader? Nggak ada bang. Pokoknya II tiba-tiba ditendang aja, dikeluarin dari grup. Nah di situ saya, orang kan nggak tahu nih, kapal lama nggak tahu saya sudah di AIC. Saya ngomong di grup, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya mengundurkan diri dari grup ya. Waktu itu saya tetap ada di perusahaan itu. Saya mengundurkan diri. Kenapa? Karena nggak ada Bu Ii, belum tentu ada saya di sini. Saya bilang, walaupun mohon maaf di upline saya peringkat saya lebih tinggi di perusahaan sebelumnya dibanding dia, tapi saya respect sama dia. Dia tidak pernah melakukan hal yang kecurangan dan lain-lain. Nah singkat cerita, begitu saya udah keluar, bergeloralah saya. Nah akhirnya saya memberitahu sama 2 orang. Saya masih ingat 2 orang ini, yang satu positif, yang satu jadi negatif dan menjadi salah satu orang yang mungkin saat ini membenci saya. Jadi singkat cerita, malam-malam itu saya tidak ada niat mengajak Bapak Ibu. Karena memang kalau ada orang yang memang akan saya ajak cuma istri saya sama Bang Ari. Bukan apa-apa. Karena memang selama proses pandemi itu kami sering ketemu. Ya. Nah ada 2 orang lagi yang juga sering ketemu Pak Mentor di perusahaan lama itu. Saya temui, saya cuma bilang begini, Mas, saya mau izin. Saya tidak tinggalkan kapal lama. Ini mohon dicatat benar-benar Bapak Ibu. Saya tidak ada niat meninggalkan kapal yang lama. Bahkan saya ngerasa ini bisa disandingkan. Karena kapal yang lama itu produknya adalah untuk investasi asuransi, yang satu lagi adalah untuk kesehatan. Dia berbeda. Kalau dikombinasikan sebenarnya bermanfaat untuk manusia. Dua-dua hal ini. Karena dua-duanya dibutuhkan. Jadi singkat cerita saya bilang sama mitra saya 2 orang ini, Mas, saya cuma mau ngasih tahu, saya tidak ada niat untuk ngajak. Saya cerita akhirnya, saya ikut Pak Yosep Setiawan, saya nanya sama beliau, saya pengen tahu gini-gini. Akhirnya saya cerita. Begitu saya cerita Pak, dua-duanya join malam itu. Padahal saya tidak ngajak. Itu bisa diklarifikasi dengan mereka berdua. Saya bahasakan bahwa saya mau Mas tahu dari mulut saya, bukan dari orang lain. Tapi saya tidak mengajak. Tapi kalau misalnya ternyata tergerak mau ikut, ya saya nggak bisa halangi kan gitu Pak. Singkat cerita join dua-duanya Pak, langsung transfer uang 3.400.000, 3.400.000. Singkat cerita, 2 orang ini yang satu positif, yang satu jadi negatif. Nggak tahu terjadi malam itu seperti apa, kok tiba-tiba join, besoknya berubah pikiran. Nah singkat cerita, kita nggak usah bicara kapal lama, pada dasarnya kita sekarang menuju masa depan. Akhirnya saya jalanin, benar-benar luar biasa Pak Mentor. Memang saya bersyukur sekali, ya langkah, jujur aja kalau seandainya waktu itu ada orang yang prospek saya AFC, mungkin saya nggak akan masuk Pak Mentor. Kenapa? Karena saya pecinta produk yang pertama. Apalagi saya masuk di sini jujur aja bukan ke arah produk. Awalnya adalah bisnis, berpikir tentang momentum dan lain-lain. Nah itulah mulai akhirnya ada Bu Surti ya, itu juga terima kasih percaya sama kita-kita. Terus sekarang juga ada Pak Budi Asmoro, banyaklah ada Bu Cecil apa semua segala macam. Intinya saya terima kasih dengan semuanya, percaya bahwa ini kapal bisa membantu banyak orang. Terlepas dari itu, ya singkat cerita, ya itu tadi di sini saya merasakan satu aura yang sangat positif. Jadi bisa dibilang, saya bilang sama tim-tim kita bahwa di sini kita dapat mentor yang bagus. Ya sampai kemarin sampai sekelas Pak Budi Darwin ya, mentor besar kita, Bu Shido kita, yang penghasilannya minimal ya, stabil, minimal stabil itu di atas 600-an juta, stabil ya, bukan bicara ini, itu tidak sombong, datang ke kota yang maksudnya kota kami yang kecil yang orangnya belum terlalu ramai.
duduk bareng makan bubur sama dia, yang mana saya ngerasa mungkin nggak tahu ya, ya jujur aja kalau kalau saya ini memang saya cukup spektakuler, bahkan jujur saya terbuka aja, Pak Mentor, saya seperti flashback gitu. Inilah guru, ini sosoknya mirip kayak guru besar saya, bahkan memang guru besar saya itu memang orang yang sampai hari ini yang mudah-mudahan nanti saya punya kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu untuk beliau. Nah, singkat cerita, begitu itu ya udah sampai akhirnya saya putuskan, saya tinggalkan pekerjaan saya karena memang sekarang saya pikir nggak ada jalan lain untuk punya kehidupan lebih baik selain dalam bisnis jaringan menurut saya. Kenapa? Bisnis jaringan itu kita nggak ada resiko besar. Istri saya buka kafe seafood itu modalnya lumayan gede, itu balik modalnya nggak tahu kapan. Sementara di AFC baru jalan beberapa bulan saja, mohon maaf, bukan saya mengecilkan bisnis lain, income-nya lumayan, lumayan banget. Bahkan cenderung banyak orang yang survive. Saya bawa kakak sepupu saya sampai saya berani Pak Mentor ngajak dia tuh bilang begini. Dia nanya saya tentang Kak, ada nggak lowongan pekerjaan? Sebenarnya mungkin bisa saja dengan posisi saya mengobrak-ngabrik untuk memasukkan orang ya waktu itu ya. Walaupun memang waktu itu suaminya akhirnya sempat kerja sebentar sama saya. Jadi saya bilang, Kak, kenapa harus cari kerja? Coba yuk bisnis yuk, saya bilang. Kak, sekarang masa pandemi. Saya kan kalau di rumah dipanggil Eka. Kak, sekarang masa pandemi, uang itu sangat terbatas. Saya bilang, coba aja Kak. Saya sampai bilang gini, sedangkan orang lain yang saya nggak kenal, yang masuk dalam tim saya aja saya support. Masa kakak sepupu kandung saya nggak saya support, saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, saya sampai berani ngomong gitu, Pak. Jadi setelah saya itu, akhirnya saya putuskan sekarang saya sudah di AFC full time, Pak. Nah, jadi singkat cerita, gitulah Pak, proses saya masuk. Intinya saya masuk karena ngekorin Pak Mentor Yosep. Orang yang baik hati dan tidak sombong. Saya masih banyak belajar juga Pak Dika. Ya, nah, jadi gitu. Bersyukur ya, walaupun kita di kapal lama emang crossland ya, tapi emang kita terus menjaga hubungan sih. Saya selalu menjaga hubungan dengan siapapun, karena pada dasarnya mau crossland ataupun emang kita di beda bisnis ya, kita tetap berhubungan baik ya. Mungkin seperti kayak dulu di kapal lama, saya tetap menjaga hubungan sama Pak Dika, walaupun emang saya nggak terlalu ngeh gitu loh maksudnya, atau mungkin nggak terlalu tahu gitu kan leader-leader ada di jaringan lama seperti apa, di crossline saya seperti apa, tapi tetap saya bangun hubungan. Jadi kalau misalnya ada orang yang minta foto atau mungkin ada yang mau cuman sekedar telepon, mau ngobrol, ya udah kita welcome kok gitu loh, seperti itu kan. Akhirnya dengan situ Pak Dika mungkin melihat saya, dan akhirnya pada saat saya ada di bisnis yang baru, akhirnya Pak Dika memberanikan diri untuk WA ke kita gitu kan, untuk menanya-nanyakan tentang bisnis ini gitu loh. Ya mungkin saat ini juga kita ada mungkin yang berbeda bisnis gitu kan sama bisnis kita yang sebelumnya, atau mungkin emang saat ini juga kita kan punya pasti rekan-rekan atau saudara kita juga yang menjalankan bisnis lainnya. Yang penting ingat, kita harus menjaga hubungan gitu kan. Ya kita nggak ada yang tahu ya kapan kita butuh dia atau dia butuh kita gitu kan. Jadi kita nggak boleh ya kapanpun ya nggak boleh lah selalu kayak meninggikan hati, merasa orangnya paling tinggi pada saat orang lain ada yang di titik rendah, akhirnya malah diserang atau mungkin dibully-bully atau mungkin di seperti itulah, atau difitnah seperti itu Pak Dika. Benar. Makanya sebenarnya memang salah satu yang kenapa akhirnya saya putuskan, Bapak Ibu bayangkan teman-teman saya beberapa orang itu cukup kaget ya dengan keputusan saya, apalagi sebenarnya tempat perusahaan yang saya sempat bekerja itu bukan perusahaan kecil di kota saya, termasuk ada nama sebenarnya. Lalu kenapa saya tinggalkan? Bukan maksudnya saya ini, karena saya pada dasarnya begini Pak Mentor, saya ngerasa berdosa gitu kalau saya makan gaji buta. Karena pada dasarnya walaupun ya perusahaan itu punya teman saya bagian dari manajemen, dia siap, ibaratnya dia bilang nggak apa-apa, Dik, jalanin bisnis yang kamu mau jalanin, yang penting konsentrasi tetap ini segala macam. Itu kan pada dasarnya itu hanya seperti kayak tameng saja bagi saya. Saya tahu bahwa kalau saya sudah menjalankan bisnis, saya pengen serius. Jadi saya tinggalkan. Kenapa saya tinggalkan? Karena pada dasarnya saya ngerasa ada yang berbeda di AFC. Jadi Bapak Ibu bisa kasih gambaran, karena kemarin kan ya ini mungkin untuk nanti boleh ya teman-teman mau komen-komen di YouTube kita juga boleh cie. Ece-ecenya milenial nih Pak. Jadi buat Bapak Ibu ya, misalnya mau komen apa semua segala macam, saya kasih gambaran. Kenapa saya kemarin habis ngobrol sama seseorang. Jadi dia konsultasi sama saya. Jadi memang terkadang saya nggak tahu nih, saya memang jadi ladangnya curhat banyak orang. Beberapa orang ini bukan karena saya buat-buat. Kadang orang yang, mohon maaf, kemarin seorang area manager itu konsultasi sama saya. Ada yang direktur sebuah perusahaan konsultasi sama saya.
Karena teman saya ada satu orang, itu kalau ada masalah, dia dari kota lain tuh datang ke Batam cuma untuk ngobrol sama saya, minta pendapat. Bukan karena apa? Karena saya menjaga namanya integritas, ataupun saya menjaga sebuah kejujuran. Itu memang saya berusaha menjaga. Jadi kalau misalnya, saya paling takut menyakiti hati orang. Nah, jadi singkat cerita ada orang kemarin, satu orang ini dia punya usaha cukup bagus juga di Batam. Dia telepon saya, Pak. Dia gabung sebuah bisnis itu lagi mau take off, jadi termasuk merintis bisnisnya. Jadi ada dua nih, teman saya satu buka perusahaan multi level produk, teman saya Pak, benar-benar teman saya, teman main bola saya, dia bikin. Tapi kenapa saya nggak masuk? Karena pasti ada penilaian. Dari masa saya sudah punya pengalaman, saya sudah kuliah, saya sudah masuk ke instansi, dan saya bekerja dengan sebaik-baiknya saya, semaksimal saya bisa bekerja gitu. Masa saya mau pilih perusahaan sembarangan? Nah, terus yang satu lagi nih, dia punya usaha, dia tanya sama saya, Dika, gimana menurut pendapat Dika? Jadi saya pun nggak berani menyakiti hatinya, karena menurut saya itu perusahaan scam. Tapi saya ngomong baik-baik sama dia. Akhirnya dia bisa terima, dan dia bilang, iya masuk akal apa yang Dika bilang. Jadi mohon maaf, kalau saya harus bikin perusahaan scam pun, mohon maaf, saya punya skillnya Pak. Saya tahu bagaimana cara approach orang untuk orang keluarin duit. Nah, jadi itu ilmu yang memang saya dapat dari guru saya. Jadi, tapi kenapa saya pilih AFC Bapak Ibu? Kenapa saya ada di AFC saat ini? Komunitasnya positif sekali. Berkali-kali saya takjub dengan perusahaan ini. Jujur aja, ini bukan karena saya orang AFC dan saya sedang promosi, tidak. Saya masuk tuh cuma ikut Pak Yosep. Saya nggak tahu perusahaannya seperti apa, saya nggak yakin juga produknya bagus, walaupun saya takjub, saya punya asam urat, alhamdulillah sampai hari ini nggak kambuh, alhamdulillah saya nggak mutakabur, tapi saya bersyukur sekali. Teman saya yang di perusahaan kalau nonton ini, itu 2 orang, itu tahu betul, sebulan pasti saya ada nggak masuk, karena saya asam urat saya kambuh. Jadi, intinya, wah produknya bagus. Terus kemarin, Pak Mentor ya, saya bersyukur sekali, jujur aja, saya berterima kasih sama Pak Yosep. Saya Bapak Ibu, saya masuk ke AFC ini saya buat aja dulu. Saya nggak terlalu mau pelajari ini naik apa. Tiba-tiba saya dapat top sponsor. Waktu itu saya masih ingat Pak. Ya Bapak mintanya ke istri saya kan. Betul. Saya pribadi nggak tahu kalau bonus bulan itu tembus 2 digit gitu loh. Jadi saya berpikir, masa sih saya menang dapat handphone. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi belum serius-serius amat waktu itu. Habis itu sama juga dengan saya naik peringkat pertama Toreda. Itu tuh istri saya yang kasih tahu. Saya nggak pernah lihat Pak jumlah pairing saya berapa. Nah jadi ya tinggal dikit lagi nih. Akhirnya masuk. Habis itu saya dikontak sama beliau. Beliau memang luar biasa. Saya respect banget. Beliau peduli sama mitra-mitranya. Jadi tiba-tiba beliau bilang, Pak Dika berangkat ke Bali. Ini jujur aja saya nggak ngerti Pak. Karena pada dasarnya pokoknya achiever bisa berangkat ke Bali. Begini. Saya mikir ini mentor sangat peduli sama saya. Saya nggak peduli, nggak mikirin tuh yang lain. Anak saya macam mana? Anak saya ada 2 orang. Ini kalau saya berangkat saat ini nggak mungkin saya tinggal nih. Karena pada dasarnya kita sudah mulai belajar mandiri. Udah Pak, oke Pak, sip, berangkat Pak. Nggak tahu uangnya dari mana intinya. Karena kalau misalnya untuk pribadi kan memang kita dapat gitu dari AFC fasilitasnya. Anak kan, Bapak Ibu, anak itu naik pesawat tuh bayar Bapak Ibu. Anak saya itu di atas 2 tahun. Jadi kalau saya nggak jalan bisnis jaringan ataupun ini, nggak mungkin kan pesawat itu ngutang gitu loh. Jadi maksudnya dalam artian bahwa, luar biasa ya, saya di AFC bisa bawa anak saya berempat pergi ke Bali sama istri saya. Itu kebahagiaan yang tak ternilai. Sampai hari ini memori itu nggak lepas. Habis itu kemarin juga saya berangkat sama beliau, kita naik Avanza ya Pak ya. Naik Avanza. Itu Pak asam urat saya hampir kambuh waktu itu loh Pak, jujur. Bapak ingat nggak? Ini saya bohong waktu itu Pak. Bapak ingat nggak yang saya pincang-pincang Pak? Yang saya bilang kecengklek kaki saya itu asam urat saya mau kambuh. Itu alasannya simpel Pak. Karena saya nyetir, kaki saya tuh saking kita duduknya sempit-sempit, itu kaki saya tuh nggak maksimal. Jadi kalau orang asam urat itu Pak, pergelangan itu nggak boleh, nggak bebas. Joknya Bapak terlalu maju berarti ya, karena di belakang berempat gitu kan. Betul. Nah itu yang saya kemarin bohong tuh Pak. Bapak kan tanya loh, kenapa Pak Dika? Saya kecengklek, saya bilang kaki saya terkilir. Enggak, itu asam urat saya mau kambuh Pak. Karena memang asam urat itu kalau dia belum baik-baik banget, itu kalau nggak bebas dia bisa kambuh. Nah, singkat cerita Pak, ini saya lagi puasa Bapak Ibu. Hari ini puasa Arafah, besok Lebaran Idul Adha. Saya nggak berani bohong.
Itu saya malamnya minum SOP Subarasi. Istri saya bilang, ajar SOP Subarasi sama Utsukushi. Besoknya bengkaknya hilang, Bapak Ibu. Jadi memang ini Wow. merinding saya. Memang luar biasa produk ini bermanfaat untuk badan saya, Pak. Jadi sehingga saya pikir, habis itu malamnya kan kita pergi ke acara GWK. Lihat kita punya founder. Ya ampun, orangnya baik banget. Acara pertama itu jujur aja saya merinding. Semua acara multi level yang pernah saya ikutin, hal pertama pasti euforia dulu, Pak. Ini hal pertama yang dia lakukan adalah dia ngasih sumbangan. Jadi maksudnya dalam artian gila ini orang, terlepas memang ada pemikiran ke arah bisnis kah, ada apa, intinya saya takjub karena acara pertama dimulai dengan memberikan sumbangan ke sebuah yayasan. Itu luar biasa bagi saya. Habis itu masuk juga tentang ngasih tahu AFC, Asayama Family Club. Itu family. Keluarga. Saya memang orang, saya addicted sama keluarga, Pak Mentor. Saya bisa distraksi besar-besaran kalau misalnya saya nggak ngelihat anak saya. Nah, jadi pada dasarnya saya jatuh hati, betul-betul jatuh hati. Nah, singkat cerita, ya itulah. Sekarang kita ada di sini, Pak. Dan sekarang kita sedang berjibaku di sini. Jadi kita waktu itu acara di GWK itu bulan Juni 2021 ya, baru bulan lalu Ya, ya Pak Dika ya. Jadi Pak benar, Dika datang benar. dari Batam ke Bali, bawa istri, bawa anak 2 ya. Dan Betul. beliau tuh ada sebelum acara tuh udah datang dulu ke Bali, sama setelah acara pun extend lagi di Bali gitu kan. Dan kita sempat Betul, Pak. nginep di hotel yang sama ya Pak, di daerah Betul. Tanah Lot, dan kita di situ emang ya bisa lebih apa namanya, engage ya, jadi lebih dekat lah. Lebih Ya, dekat, benar. ngobrol-ngobrol, lebih banyak sharing, dan kita juga sempat sewa satu mobil ya, Avanza di situ emang dengan kondisi kita di tengah berempat, di depan berdua kan, jadi ya seru juga itu sih. karena nanggung sebenarnya, Pak ya. Hah? Ibaratnya kalau sewa 2 mobil nanggung banget. Betul, nanggung banget. Dan itu kondisi ya apa namanya, ya pikir ya kapan lagi kita bisa seperti itu gitu kan. Mungkin nanti pada saat mungkin kalau misalnya kayak Pak Dika di Batam juga, Pak Dika ada beberapa mobil gitu kan. Saya juga di sini ada mobil juga gitu kan. Ya mungkin nggak akan menciptakan suasana itu pada saat di Bali, ya mungkin karena emang waktu yang tepat gitu kan, momentum yang tepat, ya udahlah gitu loh. Kita merasakan. Ya, bersyukur banget tuh ketemu juga tuh Pak Ronin tuh, si Pak Hadi tuh. Pak Hadi ya. Iya. Tapi Pak, boleh Pak cerita Pak, kalau Bapak sendiri lah, kalau saya pribadi Pak, kan ini saya pengen tahu, saya belum pernah nanya ini, bahwa kemarin kita ke GWK, saya pribadi saya takjub sekali Pak. Mungkin Bapak bisa kasih kesan-kesan Pak, gimana? Ini kan sampai saking saya senangnya sampai pakai bajunya nih Pak, ini acara The Spirit of Samurai kan, GWK kan, itu memang luar biasa. Nah kalau dari Pak Mentor sendiri Pak, apa yang Bapak rasakan untuk sosok seperti Bapak yang pernah di puncak, di sebuah perusahaan besar juga, terus melihat acara yang kemarin kita di GWK itu Pak. Boleh Pak sharing Pak, mungkin teman-teman juga mau pengen dengar dari Pak Mentor. Jadi saya di kapal lama itu di bisnis pertama saya ya teman-teman, itu 7 tahun saya merintis di sana mulai dari nol, dan saya ngebangun jaringan di sana, dan akhirnya puji Tuhan ada di peringkat tertinggi juga seperti itu. Nah mungkin pada saat di AFC saya juga mau mulai dari nol ya. Ini bisnis yang kedua saya yang berbeda ya daripada sebelumnya. Yang sebelumnya adalah di bisnis di insurance gitu kan. Nah ini yang kedua adalah di bisnis produk. Nah itu sebenarnya saya memilih jalur yang berbeda gitu loh. Mungkin kalau mau saya gampangnya, sebenarnya saya lebih gampang tarik orang adalah dari asuransi ke asuransi gitu kan Pak Dika. Betul Pak. Mencoba untuk keluar zona nyaman saya gitu loh. Dan akhirnya saya cobalah di bisnis produk seperti itu, yang mungkin saya nggak ada pengalaman di bisnis produk, tapi kalau di network marketingnya saya sudah ada pengalaman kan, seperti itu teman-teman. Nah itu pada saat saya di GWK, ini sih boleh jujur ya, jadi kalau dulu mungkin kita bikin acara tuh grup kita paling aktif lah ya untuk bikin acara-acara mandiri gitu kan. Kita bikin acara skala 100, 1000, bahkan sampai 5000 ya, kita sempat bikin acara di kapal yang lama. Tapi pada saat saya di AFC teman-teman kemarin, pada saat kita ikut acara GWK, itu saya takjub banget ya, karena kita di situ sebagai para leader, bahkan yang Busido pun ya kita tinggal duduk manis gitu. Yang membuat acara itu benar-benar dari manajemen gitu loh. Manajemen mensiapkan acara tersebut dengan bantuan IO, dengan bantuan vendor-vendor gitu. Jadi kita sebagai leadernya tinggal tahu beres, tinggal nikmatin duduk aja. Bersyukurnya sih di situ sih Pak Dika. Jadi pada saat lihat itu kita bikin, kalau mungkin kita, kalau Pak Dika juga udah biasa sering buat acara ya kalau di Batam gitu kan. Kita kalau dulu kita pengen sewa LED aja tahu ya ratusan juta, 200 juta gitu kan. Sewa LED cuma satu hari lah, ibaratnya cuma beberapa jam 200 300 juta gitu kan. Kita dulu berpikir tentang budget, tentang apa, tentang tiket dan lain-lain.
Tapi pada saat saya di GWK Bali itu benar-benar saya amazed gitu loh. Oh ini perusahaan mau keluarin dana sampai segitu besarnya. Itu saya pasti berpikir miliaran ya. Apalagi untuk hotelnya, belum yang lain-lain ya yang disiapkan oleh panitia acara juga gitu kan. Karena itu mengundang 800 orang ya dari luar pulau, luar kota datang untuk ke Bali gitu kan. Yang Betul, 800 betul, Pak. orang dan saya amazed banget sama AFC. Kita duduk manis, tinggal tahu beres. Bahkan kita satu meja waktu itu ya di GWK itu. Iya. Ya kita ngobrol-ngobrol Pak Dika ya, kita wah Pak itu LED itu 200 juta loh Pak, setahu saya ya kan kalau kita sewa itu beberapa tahun lalu loh. Terus kita kalau misalnya liatin lampu-lampu, karena kita orang lapangan yang dulu sering bikin acara, jadi kita udah tahu tuh budget-budgetingnya segimana besarnya gitu loh. Betul, Pak. Jadi aku sih lihat di sini AFC selalu berinovasi gitu kan, selalu pengen memberikan gebrakan-gebrakan baru kepada member-membernya. Dan di sini juga saya juga banyak belajar dan di sini masuk di komunitas yang positif ya. Dalam artian ya kita di sini benar-benar memulai bisnis dari nol dan kita juga di sini tersupport ya, tersupport dari para leadernya, bahkan tersupport dari perusahaan-perusahaannya. Itu yang saya rasakan sih Pak Dika. Jadi pada saat di AFC ini seperti itu. Betul. Jadi memang jujur aja ya itu tadi Pak, salah satu kesan ya yang kita dapat ya waktu di GWK pergi Bali itu kita tinggal bawa badan ya Pak ya. Tinggal bawa badan. Itu luar biasa sampai mohon maaf sampai makan pun disiapin. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Dan jujur aja memang manajemennya top banget ya. Itu kita ada foundernya Pak Ernest, ada Pak Mike ya. Itu luar biasa. Terus GM-nya juga ya cenderung sebenarnya Pak Niko kan muda ya, tapi waduh penetrasinya luar biasa. Jadi kenapa juga saya takjub beberapa hal yang mungkin ini sebagai inputan buat Bapak Ibu. Ya, ada ini delay sebentar Pak. Jadi sebagai inputan buat Bapak Ibu ya, mungkin yang belum kenal dengan AFC cari tahu tentang perusahaan ini luar biasa banget. Jadi bukan karena saya sedang ada di perusahaan ini, saya juga tidak bilang bahwa produk kita produk dewa ataupun ini perusahaan-perusahaan dewa. Tapi sejauh yang saya rasakan ini komunitasnya super positif. Terus kita punya manajemen yang luar biasa. Saya juga kemarin kita juga bisa ngundang itu Pak Mike ya, Pak Mentor. Itu luar biasa loh menurut saya. Dan saya baru tahu bahwa dia bukan orang sembarangan gitu. Orang yang cukup humble untuk orang yang menurut saya sesukses dia gitu. Betul. Jadi koneksinya bahwa ternyata dia juga ada teman-temannya artis, dia juga bukan ini bisnis pertama dia punya bisnis konvensional yang banyak, bahkan cenderung untuk ini bisnis pertama untuk dia bangun setup untuk perusahaan multi level atau apa segala macam. Nah jadi memang saya pribadi ya ini bagus sekali perusahaan ini dan menurut saya sih kalau kita di masa pandemi ada peluang seperti ini kenapa nggak kita bisa sebarkan ke banyak orang ya Pak Mentor ya. Betul. Bonusnya harian. Nah gitu. Jadi kalau dari ini Bapak Ibu memang luar biasa. Saya pribadi bersyukur sekali menjadi timnya beliau Pak Yosep Setiawan. Saya bersyukur, terima kasih loh Pak banyak sekali disupport. Kami betul-betul ngerasa sangat-sangat bersyukur ya. Ini banyak mitra-mitra yang memang kita nggak tahu di masa pandemi ini kadang-kadang kan banyak orang yang nggak tahu mau ngapain. Nah mungkin kita nggak menutup diri bahwa sekarang itu sektor-sektor bisnis, sektor-sektor pekerjaan tuh habis Pak. Ini sekarang di Batam aja udah mau mulai PPKM darurat lagi. Saya ini terus terang di satu tempat yang saya bersembunyi karena saya pribadi pun menghindari sekat-sekat jalan karena itu merepotkan kan. Jadi ya dengan adanya AFC jujur aja menjadi pengharapan buat banyak orang saya pribadi karena banyak apalagi kita ketemu ya contoh nih sekarang baru kita lihat nih jujur aja saya juga kadang-kadang suka cerita tentang beliau Bu Ernesta. Gila di masa pandemi double samurai Pak dalam beberapa bulan ibaratnya begitu. Itu dari online Bapak Ibu. Jadi memang di AFC ini mematahkan banyak keraguan-raguan orang tentang menjalankan bisnis, keraguan-raguan orang untuk menjalankan, wah produknya mahal kata orang. Banyak loh yang pakai. Kenapa? Orang manusia, kalau produknya memang bagus, kalau memang bermanfaat, pasti akan mau beli ibaratnya gitu kalau kita bicara produk. Dan bisnis kalau ternyata memang bisa menjadi satu kendaraan yang bagus untuk masa depan, kenapa tidak kita jalankan gitu. Betul ya Pak Mentor ya? Betul. Jadi emang mungkin sempat Pak Dika ada sounding tentang
Bu Ernesta ya. Jadi Bu Ernesta itu beliau itu cepet banget ya, dalam waktu 6 bulan punya penghasilan 1,5 miliar total income-nya gitu kan. Dan Betul. saat ini sudah di peringkat double samurai, plus juga dapetin tiket untuk jalan-jalan itu udah dapet 6 ya. Bisa pilih Jepang, atau bisa pilih Dubai, atau bisa pilih paket umroh, seperti itu ya. Jadi di AFC ini banyak yang belum ada pengalaman di network marketing, bahkan saat ini bisa merintis karirnya dengan begitu cepat gitu loh. Dan saya juga bersyukur Pak Dika juga bisa percaya sama saya. Makanya pada saat Pak Dika waktu itu transfer, saya bilang, Pak Dika, thank you Pak atas kepercayaan Bapak terhadap bisnis ini dan terhadap saya gitu kan. Saya juga merasa bangga ya bisa ada Pak Dika ada di jaringan saya, dan saat ini Pak Dika itu salah satu yang grup yang sangat-sangat besar ya di jaringan saya, dan saat ini bisa membawahi ada total 400-500 member di bawah Pak Dika seperti itu. Jadi bersyukur. Jadi kita ya di bisnis network marketing, saya mau pesan kita tetap jalin hubungan walaupun itu beda crossline, ataupun itu beda bisnis, ataupun itu beda perusahaan gitu loh. Karena kita pada dasarnya kita berbeda dalam hal suku aja, atau berbeda dalam agama aja, kita tetap harus saling rangkul gitu loh. Apalagi ini cuma perbedaan bisnis gitu. Ya karena perbedaan bisnis, masa sih hubungan malah jadi rusak, atau mungkin malah sampai akhirnya ngebully, atau mungkin malah memfitnah seseorang seperti itu. Jadi betul. sama kita ngebangun bisnis dengan berintegritas gitu kan. Itu sama-sama membangun bisnis dengan profesional. Ya sama-sama ya bisnis ya silakan Bapak Ibu jalankan sesuai dengan bisnisnya Bapak Ibu gitu kan. Jadi kelebihannya apa, daripada cuma mencari-cari kelemahan-kelemahan, atau mungkin mencari-cari kekurangan orang, atau mungkin mencari-cari kelemahan bisnis tersebut gitu loh. Ya benar Pak. Jadi memang di masa pandemi ini mungkin pesan kalau saya pribadi buat Bapak Ibu semua yang mungkin nonton YouTube, ayolah kita semua jadi orang yang positif ya, positive thinking, dan juga jangan menolak peluang. Karena pada dasarnya kita nggak pernah tahu ternyata peluang itu adalah yang bisa menjadi jawaban dari doa-doa kita selama ini. Dan saya selalu percaya bahwa sedangkan kita ini aja beda agama aja kita bisa saling toleransi, apalagi kita beda bisnis ataupun beda usaha yang kita jalani. Tapi di luar itu semua ya nggak ada salahnya Bapak Ibu tanya-tanya tentang AFC. Ya, kita welcome ya Pak Dika, kalau misalnya ada yang mau WhatsApp, ada yang mau telepon kita welcome kok Bapak Ibu ya. Jadi silakan. Benar. Nanti kita bisa jadwalkan Zoom, karena di sini kita bisnisnya produk ya, lebih simpel Bapak Ibu. Jadi penjualan pun kita via online pun, via Zoom pun juga jalan gitu ya. Dan kita banyak banget yang member kita yang penjualan lewat Facebook, Instagram, dan itu mereka benar-benar kenceng banget omsetnya gitu kan. Betul. Pak Dika ada yang mau tambahin tadi? Ya benar Pak, itu saya teringat tuh masalah benar. Kita bisnisnya ini salah satu kenapa saya akhirnya mau seriusin AFC Pak. Terus terang ya, ini saya terbuka aja. Memang di sisinya saya, terutama mohon maaf Muslim, itu terkadang bisnis itu terkadang ada alur-alur syariah segala macam. Di sini ada ketenangan yang saya dapatkan Pak. Kenapa? Karena orang itu keluarin duit, itu dapat produk, dapat barang. Jadi tidak ada putus. Akadnya secara ini putus Pak. Ini mungkin untuk Bapak Ibu mungkin ya mohon maaf sedikit banyak pengetahuan, mungkin teman-teman ada yang kadang-kadang kan Muslim kan ada khawatir bisnis jaringan multi level tidak syariah, bisnis jaringan tidak halal, katanya begitu. Simple, Bapak Ibu boleh kontak saya jelasin sedetail-detailnya bahwa ini bisnis bermanfaat dan insya Allah ini sesuai syariah. Kenapa? Minimal satu aja. Kita keluarin duit, kita langsung dapat barang. Barang itu senilai dengan uang yang kita keluarkan. Jadi kita menjalankan bisnis tenang. Saya ngerasa jujur aja di AFC terasa sangat berkah saya jalankan bisnis ini. Jadi ini terasa dalam kehidupan Pak Yosef kalau saya pribadi ya. Ini mungkin sedikit banyak agak sedikit untuk teman-teman kita bahwa dengan kita jalanin sesuatu yang berkah, otomatis perjalanan hidup kita tuh insya Allah lancar. Nah ini saya rasakan saat ini. Jadi tidak terlalu banyak konflik karena jujur aja di sini kita karena bisnisnya ya menurut saya berkah, dan juga boleh Bapak Ibu yang mau sharing ataupun mau kontak, mau tanya Pak gimana Bapak bisa menjelaskan bahwa bisnis ini halal, bisnis ini syariah, ayo komunikasi. Saya siap. Kenapa? Karena saya juga pada dasarnya kita semua kan pengen masuk surga ya Pak, ibaratnya gitu ya Pak ya. Nah jadi jangan khawatir untuk sharing-sharing. Nah jadi ini AFC memang menurut saya saat ini adalah kendaraan paling tepat di masa, bukan karena produknya cukup membantu banyak orang untuk COVID-19, karena jujur aja saya takjub beberapa customer kita tuh terbantu sekali untuk COVID-19. Jadi pakai produknya stamina terbantu, imun sistem diangkat, terus penyembuhan juga dari lebih terbantu.
Nah, tapi bukan dari sisi situ saja. Tapi kita bicara tentang oke, kita mau tahu jalur distribusinya benar nggak, apa segala macam. Boleh sharing sama kita ya Pak. Kita terbuka dan ibaratnya di dunia network marketing itu yang satu yang menurut saya bisa saya janjikan ya ke orang, bukan uangnya Bapak Ibu, tapi pengembangan diri kita dapat silaturahmi yang besar, dan kita belajar jadi orang yang hatinya lebih terbuka, hatinya lebih sabar, hatinya lebih bersih ya menurut saya, karena kita tidak gampang tersentil emosi. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk positive thinking. Jadi ayo Bapak Ibu, kita sama-sama bisa punya kesejahteraan. Biar konnichiwa. Mungkin kita akhiri ya Pak Dika ya, udah ya, 1 jam. Gak terasa ya Pak ya. Memang kalau udah ngobrol gini gak terasa. Jadi saya pertama kali, jujur aja Pak, saya pertama telepon Bapak baru saya sadar, gila, ngobrol sama Pak Yosep 1 jam lebih di telepon. Padahal Pak, jujur aja saya nggak suka nelpon Pak, panas telinga saya Pak. Tapi itulah ya, karena kita cerita positif ya Pak ya. Kalau cerita positif kan jadi semangat ya Pak. Betul. Apalagi yang ngomong Pak Dika gitu kan. Omset gitu kan. Oke, mungkin gitu teman-teman semua. Hari ini kita sharing dengan Pak Dika. Nanti next di video-video berikutnya nanti saya akan undang juga beberapa member saya yang saat ini juga lagi lagi besar banget perkembangan jaringannya di AFC. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya, teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Pak Dika. Konnichiwa. Ya Pak. Konnichiwa.